wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia atau UNSIA. Eh, untuk jurusannya adalah PJJ Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya untuk soal UAS mata kuliah Deep Learning. Yang soalnya adalah eh, melakukan prediksi harga emiten saham Telkom dengan model LSTM. Untuk awal saya akan membahas masalah business understanding atau pemahaman bisnisnya ya. Tujuannya adalah membangun model LSTM untuk memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan data historis. Manfaatnya adalah membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik, memberikan informasi tentang pergerakan harga saham di masa depan, dan meningkatkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko investasi. Ya. Nah, untuk data understanding, saya menggunakan dataset yang saya ambil dari idinvesting.com ya. Di sana ada informasi data historis tentang pergerakan harga saham PT Telkom. Ya, bisa diklik ya untuk di sini. Saya ambil data historis harga saham PT Telkom dalam kurun waktu 20 Januari 2019 sampai dengan hari ini yaitu 5 Februari 2024. Dataset tersebut memiliki 6 fitur, yaitu terakhir, yaitu harga terakhir atau penutupan saham, kemudian pembukaan, yaitu harga pembukaan saham, tertinggi, yaitu harga tertinggi yang dicapai saham dalam saham selama hari tersebut, terendah, yaitu harga terendah yang dicapai saham selama hari tersebut, kemudian vol atau volume perdagangan saham, kemudian perubahan, persentase perubahan harga saham dari hari sebelumnya. Nah, untuk label, fitur yang saya jadikan label adalah terakhir ya, itu harga terakhir penutupan saham. Pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba loading data ya, seperti ini, loading data, dan saya tampilkan datanya. Nah, akan terlihat datanya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada tanggal karena ini merupakan time series data, kemudian terakhir, pembukaan, tertinggi, terendah, vol, perubahan. Kalau kita perhatikan di sini ada tipe-tipenya bisa kita cetak juga, yaitu semuanya hampir float 64 ya, kecuali yang perubahan sama volume sama perubahan adalah objek ya. Nah, tahap selanjutnya adalah data preparation. Data preparation yang pertama saya lakukan adalah data cleaning, tapi karena data ini sudah bersih tidak perlu ada dilakukan cleaning lagi. Yang berikutnya dilakukan adalah data transformation. Ya, LSTM itu membutuhkan tipe data float, jadi saya transformasi yang tadinya objek yaitu volume dan perubahan menjadi float ya. Nah, untuk volume saya ubah, saya replace ya yang M ya karena ini million atau jutaan, saya ubah menjadi empty, dan komanya yang tadinya adalah koma karena Indonesia saya ubah menjadi titik ya. Setelah itu saya ubah jadi float. Untuk perubahan persen juga sama, persentasenya saya buang, kemudian koma saya ubah jadi titik. Itu transformasi yang saya lakukan. Selanjutnya adalah data splitting. Saya split menjadi dua, yaitu data training sama data test. Data training saya ambil 80% data yang di awal, letaknya di awal, jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ke 80%. Kemudian untuk data tes saya ambil 80% data terakhir. Ya. Jadi dari indeks ke 20% sampai data terakhir. Kemudian saya lakukan normalisasi. Normalisasi data ini diperlukan agar waktu yang diperlukan selama proses training bisa lebih cepat. Kalau datanya tidak dinormalisasi, nanti waktu trainingnya jadi sangat lambat ya. Kalau normalisasi jadi lebih cepat. Nah, teknik normalisasi data yang saya lakukan adalah dengan scaling min dan max ya. Ini yang saya lakukan. Kemudian saya membuat preparasi data dalam membuat data sekuensial ya. Jadi LSTM ini memerlukan data sekuensial karena
Model ini dirancang untuk mempelajari dan memprediksi pola dalam data yang berurutan. Data sekuensial adalah data yang memiliki keterkaitan antar waktu di mana nilai di masa depan dipengaruhi oleh nilai-nilai di masa lalu. Nah, untuk itu saya membuat data sekuensial dengan Windows 60 ya. Nah, eh, konsekuensinya kalau kita perhatikan data ke 1 sampai data ke 60 ini tidak punya informasi masa lalu. Sehingga yang mempunyai informasi lalu adalah mulai data 61 sampai data terakhir. Karena itu, biar jumlah data itu antara data sekuensial dengan data training itu sama, maka data training pun untuk data awalnya saya potong. Jadi saya potong mulai dari indeks ke 60 sampai terakhir yang saya ambil gitu ya. Nah, ini adalah kodenya. Saya melakukan membuat data sekuensial dan selanjutnya untuk data training dan data test juga saya potong sesuai dengan Windows size. Ya. Kemudian data sekuensial ini saya ubah menjadi NumPy. Setelah itu saya juga reset ya, saya ubah shape-nya. Kenapa? Karena saya sisipin informasi Windows size ya. Gitu. Jadi model LSTM itu membutuhkan data dengan format satu, dimensi pertamanya jumlah sampel, yang kedua adalah window size, yang ketiga adalah jumlah fitur ya. Karena data training dan data shape data test itu tidak mempunyai informasi window size, makanya untuk data sequential saya sisipkan di tengah itu adalah window size-nya ya, seperti ini. Nah, ketika dicetak shape-nya maka kelihatan yang ini adalah jumlah sampel, yang 60 ini adalah window size, 6 adalah jumlah fitur ya. Nah, ini kemudian data training asalnya ya, sebelum di sequential. Mungkin itu, kemudian lanjut kita masuk ke tahap modeling ya. Jadi saya menggunakan LSTM ya. Adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mempelajari dan memprediksi pola dalam data sekuensial. Nah, karena sudah memadai, maka sekarang saya bisa memanggil model sekuensial yang dimiliki oleh keras dari TensorFlow gitu ya. Kalau kita lihat di sini LSTM itu mempunyai 3 parameter yaitu 128. Apa itu 128? Adalah jumlah unit dalam layar LSTM ya. Kemudian ini adalah shape-nya yaitu ada window size. Window size-nya adalah 60, 6 adalah jumlah fiturnya. Itu. Kemudian setelah punya model, saya akan melakukan training. Ya. Training itu saya fit dengan data latih sequential, dengan outputnya atau labelnya adalah terakhir ini ya, data latih terakhir. Ya. Karena yang saya jadikan label adalah fitur terakhir. Gitu. Nah, kalau kita run ini akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ya. Ini sudah saya run sebelumnya. Nah, setelah selesai melakukan training, kita sudah mempunyai model yang bisa kita evaluasi. Evaluasi yang paling mudah adalah dengan membuat visualisasi. Di sini akan terlihat bahwa harga grafik yang berwarna biru ini adalah harga saham aktual ya. Harga saham aktual yang saya ambil dari data uji terakhir ya. Jadi atau data tes terakhir. Kemudian data trainingnya data tesnya yaitu saya taruh sebagai harga saham prediksi di sini yang legendnya adalah warna orange ini. Kalau kita perhatikan bahwa grafik antara harga saham aktual dan harga saham prediksi ini sama ya. Artinya bahwa akurasi prediksi LSTM ini baik ya. Kemudian kalau kita uh, memprediksi harga saham di masa depan, kita coba, maka di sini akan menghasilkan 0,39 bla 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 ya. Apa artinya? Artinya adalah model memprediksi bahwa harga saham mengalami peningkatan sebesar 0,39% dari harga terakhir.